Kenalkan nama saya Muhammad Hafid dengan NIM 082113333057. Saya berasal dari Universitas Airlangga. Kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 1 UAS Fisika Komputasi 2 yang kali ini diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Sugianto Sulistiono selaku pengampu mata kuliah Fisika Komputasi. Kali ini saya akan menjelaskan dulu aturan peraturannya sebelum mengerjakan soalnya. Pertama kita tahu bahwa apa itu namanya bahwa ya sebetulnya bukan kita tahu ya, tapi saya ini apa namanya ini ganjil, jadi saya akan mengerjakan soal nomor ganjil. Yang kedua adalah eh, nomor dua adalah peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengerjakan komputasinya. Jadi ini adalah panjang ya, panjang itu maksudnya panjang plat. Kemudian suhu awal adalah maksudnya suhu pada sampai itu untuk bagian kiri ya. Oh, kemudian suhu salah satu sisi itu ya sisi terserah. Kemudian jumlah bias maksudnya adalah jumlah matriks yang dibentuk gitu ya, secara seperti itu. Kemudian tentang perbedaan suhu adalah delta T, maksudnya nilai random itu maksudnya adalah nilai sebelum nilai pada awal selain yang suhu awal dan suhu salah satu sisi tadi itu ya. Oke, setelah itu nomor 3 itu adalah ya intinya harus membuat plot, kemudian analitik numerik dan lain-lain. Kemudian jenis metodenya bebas, jadi tidak elemen ya boleh. Kelima itu harus mengambil video. Keenam harus terlihat wajah dan mulut. Ketujuh dikumpulkan paling lambat minggu kedua UAS hari Jumat pukul 23.59. Jadi ya tidak lama lagi. Oke, setelah saya mengerjakan itu, saya akan menurunkan persamaan analitik. Bentar, saya mau ngecek sesuatu dulu. Oke, ini. Ya, betul. Benar, benar. Ya. Eh, di tadi itu saya sedang mengecek zoom-nya ya, mohon maaf. Kita tahu bahwa persamaan Laplace adalah seperti ini. Mohon maaf. Saya menggunakan T karena apa namanya? Karena untuk apa distribusi suhu ya. Sebentar, ini adalah turunan T terhadap sumbu X dan ini adalah turunan T terhadap sumbu Y yang mana berjumlah hasilnya harus nol. Jadi seperti ini ya. By the way, kalau mau tahu nih ya, pakai apa di MS Word kayak gampang banget gitu itu nak pakai ya, kode lateh, tapi di bisa ditulis di Word. Nah, setelah kita tulis persamaan ini, kita tahu bahwa fungsi X, benar, kita tahu bahwa fungsi X itu terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi X. Maaf, oke, sudah. Itu masukkan persamaan dalam P. Nah, mohon maaf sebentar. Jadi ini kan T ya, T ini terdiri dari X dan Y. Kita masukkan jadi seperti ini. Sebentar. Saya mau menambahkan tanda kurung biar bagus. Bentar. Ya,
kira seperti ini jadinya. Kemudian kita tahu bahwa eh, turunan X bahwa eh, kita tahu apabila Y kita tahu apabila Y itu dan XX itu apabila diturunkan terhadap yang berbeda, maksudnya eh apa itu namanya, saat X diturunkan terhadap Y dan Y diturunkan terhadap X itu kan hasilnya kan sama dengan nol. Makanya apa itu fungsi Y ini bisa kita pindah. Nah, berarti saya salah tulis itu kecepatan by the way. Ini juga saya salah tulis. Ini gini ya, betul. Membagi dengan XX dan YY. Membagi dengan XX Y didapatkan. Sebentar, ini biar lebih bagus nulisnya harus gini. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah memindah ruas. Pindah ruas, pasti ya, memindah ruas menjadi, benar, jadi ini akan menjadi seperti ini. Benar, benar, ini minnya terlalu kecil ya, jadi saya menggunakan bantuan simbol. Benar. Hmm. Oke lah, nggak jadi. Pindah ruas menjadi, kemudian kita beri konstanta yang sama dengan kedua apa ya, katakanlah ya kedua ruas ya ini, dan namakan min K kuadrat, sehingga mereka akan menjadi seperti ini. Hingga mereka akan jadi seperti ini. Kemudian untuk bentar, sumbu X akan menjadi seperti
Yang mana bisa dilihat di sini bahwa tinggal pindah ruas saja. Ini adalah persamaan diferensial orde 2. Jadi dari fungsi tadi yang semula bergabung menjadi terpisah. Sebentar nih. Ini benar, ini benar. NK, ini anu, ini X. Oke, jadi seperti, maaf, ini gini, ini harusnya gini. Oke, jadi bagus. Lalu saya copy, kemudian untuk sumbu Y akan menjadi, nimnya hilang, tapi hilang. Ya, soalnya nggak di rumus aslinya nggak pakai Y ya. Hmm. Ya udah nggak apa-apa lah, walaupun nggak anu. Seperti ini kira-kira. Yang mana keduanya ini memiliki solusi seperti berikut. Nah, ini tidak saya uraikan dengan lengkap ya, soalnya kita fisika operasi, bukan fisika matematika. Maaf, ini solusi X. Sedangkan untuk solusi Y itu kayak gini. Dan di subscript 1 menjadi 2 dan X menjadi Y. Jadi seperti ini. Kemudian masukkan solusi pada apa itu? Solusi untuk persamaan Laplace. Ini yang T itu ya. Sehingga Tx, Y. Nah, akan menjadi seperti ini. Bentar. Oke. Ini benar, maaf. Ini kesalahan. Oke. Jadi secara analitik caranya seperti ini ya. Ini secara analitik. Mohon maaf, ini ada saya kurang teliti, harusnya ini hiperbolik ya ini. Cuman saya lupa anunya.
Ya, kira-kira seperti ini ya solusi persamaan Laplace. Nah, setelah kita anu ini, saya akan membuat penurunan numerik. Numerik. Oke, jadi yang ini lebih anu. Jadi kita tahu persamaan Laplace itu ya, ya benar. Ini itu seperti ini. Nah, ini di sini. Kita tahu kalau persamaan Laplace sebagai berikut. Eh, Turunan orde 2 secara numerik adalah seperti ini. Bentar, saya kopikan dahulu, kemudian taruh sini, lalu taruh sini. Ini tak. Ini ada dua indeks, jadi I dan J. Untuk ini seperti ini. Jadi karena ini ini apa bisa dianggap sebagai X, sehingga apa itu namanya? Eh, Bentar, ini saya ganti dulu. Sehingga apabila untuk turunan terhadap 2x kuadrat ini, maka tidak boleh ada J yang berbeda. Jadi eh, hanya I saja. Ini ya kira-kira. Jadi untuk turunan ke 2 kuadrat T per 2x kuadrat itu seperti ini. Kemudian yang turunan Y itu seperti ini. Nah, ini tinggal ganti Y. Ini satu, ini J betul. Oh, ini kurang ternyata. Iya, maaf. Seperti ini. Tinggal Y. Nah, oke, setelah kita mendapatkan turunan ini masukkan ke persamaan Laplace. Nah, jadi akan jadi seperti ini ya. Sebentar. Kan kebersamaan Laplace, akan jadi seperti ini. Setelah itu, nah sekarang apabila apabila delta X sama dengan delta Y, maka persamaan itu akan jadi seperti ini. Benar. Benar, ini saya tambahkan ini.
Kemudian ini akan menjadi seperti ini. Ini main batiknya hilang, lenyap, bisa jadi 4. Nah, ini seperti ini. Kemudian main batik ijo-nya ini dipindah luas. Maka akan jadi seperti ini. Yes. Oke, jadi seperti ini ya. Jadinya ini, nah ini. Oh, ditemukan ini ya, apa namanya, cara mencari nilai PIJ-nya ini. Dan apa itu namanya, apabila diiterasikan ya ini dijamin bahwa ini konvergen karena ini kalau dijadikan matriks maka dia akan diagonal dominan. Apa itu diagonal dominan? Diagonal dominan adalah pada saat apa namanya, bahwa jumlah pada diagonal itu lebih besar daripada jumlah pada seluruh yang non diagonal dalam satu baris. Misalnya satu baris itu ada baris 1,1, 1,2, tiga bla bla bla. Nah, yang baris 1,1 ini bisa dari penjumlahan antara 1,2 plus 1,3, 1,4, bla 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 itu. Nah, untuk mempercepat itu ada namanya rumus ya. Nah, ini menurut jadi merah akan jadi berwarna hitam. Oke ya. Ya, seperti ini. Relaksasinya ini akan seperti ini. Oke, I, C, mu sama dengan lambda kali TIC mu ditambah F right. Nah, seperti ini di mana apa itu lambda? Jadi lambda itu adalah, bentar saya akan nulis dulu lambda itu apa. Jadi bentar, K terus delta T delta X angkat 2. Nah, ini adalah lambda ya. Jadi K ini apa? K ini K ini adalah koefisien, apa itu namanya, eh distribusi suhu ya. Benar. Ya, seperti ini. Jadi ini yang hal yang telah kita lakukan adalah menurunkan kesamaan analitik dan numerik. Setelah ini hal yang kita lakukan adalah melakukan coding. Dan ini adalah bagian paling menantang. Oke, setelah itu hal yang pertama kita lakukan adalah pertama membersihkan memori, clear all. Saya mau ngecek sesuatu dulu. Oke, benar. Clear all, CLC. Oke, seperti ini. Kemudian setelah saya melakukan coding ini, saya akan mendeklarasikan variabel yang diperlukan. Dan ini ada aturannya seperti yang apa namanya tadi itu. Jadi untuk misalnya panjang ya, panjang ini rumusnya 10 tambah 6. 10 tambah 6 ini, 10 ini
apa namanya itu jumlah yang harus ditambahkan dan 6 tanggal lahir. Nah, terus 2003. Nah, kemudian telah dilakukan panjang, ini jumlah bias. Bias itu apa sih? Bias itu yang dibagi-bagi itu ya. Pokoknya jumlah nanti saya kira matriks yang untuk membagi itu ada berapa. Dan itu rumusnya adalah 5, 4, seperti ini. Kemudian dari N tadi ini, apa namanya, kita bisa mendapatkan dua hal. Pertama adalah delta X. Itu ini harusnya saya pengen ini besar. Nama besar? Soalnya delta sendiri yang besar itu apa ini nggak angkat ya ini panjang dibagi n ini. Kemudian setelah dapatkan delta x, saya akan membuat apa itu delta y, delta apa itu t ya. Delta t ini apa? Delta t ini eh, panjang apa namanya itu yang suhu-suhu itu. Aturannya adalah seperti berikut ya, yang panjang em, yang tentang perubahan suhu itu. Nah, Rendah 53 ditambah dengan 53 ini adalah umur ibu saya. Kemudian dari delta T ini ada hal yang perlu di anu yaitu konstanta ya. Konstanta ini bebas. Saya pilih bilangan seperti ini. Saya buat mempermudah jadi seperti ini saja. Kemudian dari K ini saya ingin mencari apa namanya itu lambda ya. Lambda itu sama dengan K dikalikan delta T dibagi dengan eh, ini delta X benar. Ini lambda setelah itu eh, membuat matriks suhu. Nah, matriks suhunya ini kan saya beri nama T karena suhu. Ini ukurannya once yang disebut yaitu nilai random, yaitu tanggal lahir saya tambah tanggal lahir saya, yaitu 4 once ini n n suhu. Setelah membuat matriks suhu, saya akan menentukan syarat batasnya. Jadi syarat batas untuk yang apa namanya, hmm, yang paling awal gitu ya. Maksudnya itu yang paling kiri, suhu awal gitu ya istilahnya. Adalah sebagai berikut. Ini bebas, jadi saya milih bilangan 2,96. Saya mau nyoba ini seperti ini. Setelah mendapatkan matriks suhu ini, saya akan membuat apa namanya, selain lagi itu panjang salah satu sisi, yaitu adalah eh, rumusnya. Benar. Eh, 2003 min 1900. Ini batasnya adalah apa namanya? Di situ, itu di situ.
Lalu saya akan menampilkan di mana T-nya itu ya apa gitu. Sebenarnya agak ada yang salah. Ya betul seperti ini bentuknya. Kemudian setelah membuat ini, saya akan melakukan metode Lippmann. Oh ya ada yang gue buat sebentar. Errornya ini sama dengan 0,01 ya ini. Kemudian setelah error itu, saya ingin apa namanya mendefinisikan hal penting yaitu untuk T maksi untuk iterasi maksimum itu adalah anu FN 100. Kemudian untuk menyimpan nilai dalam metode Lippmann ini penting sekali karena kalau nggak disimpan sangat menyimpan nilai ini untuk sebagai metode dalam metode Lippmann. Interaksi. Ini kemudian setelah mendapatkan ini maaf saya tulis. Ini L, ini I ya. Ini jadi N satu ya, karena ini matriks. Jadi ini adalah untuk sumbu X, kemudian yang ini untuk sumbu Y, ya. Baru. Nah itu hal yang harus dilakukan adalah menyimpan nilai all dulu. Kenapa? Soalnya ini cukup penting. Oke, setelah mendapatkan all ini, eh, saya akan memasukkan dulu sini. Oke, ini DIJ. Nah itu kita membuat T new seperti ini. Ini ya T new ini untuk nanti akan dijadikan T, T, T apa itu T relaksasi ya T new ini. Ini untuk T new ini T relaksasi ya. Itu ada yang disebut T max T apa itu. Nah, untuk kolom N ini kita harus buat titik. Ini saya akan
kan teman kan bergaya relaksasi. Oh ternyata no, jadi karena tenyu ini tidak saya lupa saya beli semikolon hasilnya seperti ini. Jadi saya akan pindah ke satu yang disebut dengan Replit ya, bukan ChatGPT, Replit. Benar. Mas tuh dengan pindah ke sini maka kan bisa apa itu sebagai substitusi untuk oktav ya. Jadi kalau di oktav tadi itu apa namanya itu kadang sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa dikatakan sebagai error lah. Jadi kalau di sini hasilnya cenderung lebih memuaskan gitu. Itu karena sedang saya akan coba lagi di oktav. Saya akan coba menyimpan di hal baru. Nah, oke. Peran ternyata nih ya emang kalau oktav ini hasilnya emang sering kurang masuk. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa pada TIJ TI plus 1J ini ada mungkin ada rumus yang sedikit salah. Sebentar ya ini. Oh, ternyata kesalahannya di sini. Saya bakal teliti aja. Harusnya hasilnya ini sudah benar ya ini. Nah, ini hasilnya sudah seperti ini, sudah bagus ya. Nah, hasilnya sudah bagus seperti ini. Dan setelah itu, hal yang akan saya lakukan adalah membuat plot ya. Membuat plot ini gimana? Nah, maksudnya plotting gitu lah, plotting. Untuk plotting yang hal yang akan saya lakukan adalah buat seperti ini. Create space, terus dari 2 sampai ke n, dari 1 sampai apa namanya? Maaf, ini panjang n.
ini. Kemudian untuk Y juga sama, panjang N seperti ini. Setelah itu membuat mesh grid, grid koma Y seperti ini. Setelah buat mesh grid, saya akan membuat figure hold on, hold off, terus apa namanya, surface. Oh ini nggak besar. Guys, saya memang agak lupa nih. Agak lupa caranya buat seperti apa. Ini apa ada salah tulis ya itu seperti ini. Surface. Ini harusnya XNT ya. Ini kurang teliti ya saya. Saya akan coba dulu lihat apakah benar atau enggak ini. Mungkin kurang untuk sumbu Z-nya ya. Saya agak lupa yang buat plotnya. Bentar. Hmm. Oke, maka akan menjadi seperti ini ya. Saya. Label X, label Y, dan Z. Label Z. Dan saya akan tambah fungsi color. Oh ini mungkin karena hold off-nya ini anu ya ini. Sebentar.
Ternyata penyebab errornya adalah kurang memberi semikolon. Saya akan coba di oktavnya langsung aja, soalnya di sini udah nggak bisa. Bentar ya. Halaman tracing dulu. Nah, betul. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini bisa diperoleh informasi lain, yaitu pada iterasi berapakah ini berhenti? Iterasi berhenti pada titik ke 60 string I. Benar. Bukan I ya, salah L. Maaf. Benar, saya akan coba pakai printf ya. Soalnya entah kenapa kurang bisa. Ternyata titik ke 1000 berhentinya. Mungkin karena errornya kurang ya. Nah, ini saya akan jadikan float 0,000709.
Kalau saya ganti menjadi 10.000 iterasinya, maka akan menjadi ini. Baik, jadi begitu saja kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.